Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ibadah kita pada Minggu 31 Januari 2021 menggunakan tata ibadah model pertama virtual, dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Epi Nurleni yang didampingi oleh penatua dan diakon yang bertugas. Kiranya pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima dan kita dengar memberkati kita sekalian. Yang kedua, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat atas pertambahan usia bagi anggota jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, antara tanggal 31 Januari hingga tanggal 6 Februari 2021, teriring doa dan harapan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang ketiga, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui, baik yang disampaikan langsung kepada Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih maupun yang ditransfer melalui rekening BPH. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan nama, nilai nominal, atau belum tercantum dalam berita keuangan dalam berita jemaat. Dimohon dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih atau melalui Bendahara Jemaat GKI Sinar Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita. Kita masuk dalam ibadah yang kudus, dan ibadah kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur kepadanya. Betapa Tuhan itu baik. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu.
Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Bahkan kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami Bapa. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami ini Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing Tuhan. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Almanak Nas GKE yang terdapat dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 dengan perikop bertenung dan bernubuat.
ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apakah yang dikatakan mereka itu baik? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala hikmat dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengaruniakan roh hikmat atas akal budi kami, agar akar budi kami ini boleh dipakai untuk memahami akan maksud firman-Mu. Berkaryalah ya Tuhan, karena kami sekalian memerlukan pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dari Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Saya ulangi kembali, Markus pasal 1 ayat 21 sampai yang ke-28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikian tertulis di sana. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa itu? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat
kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema pemberitaan firman yang saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah merenungkan tentang perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang saya maksud di sini adalah yang tercatat dalam kitab Injil. Nah, perkataan Yesus itu apakah sesuatu yang patut dipercaya atau kan hanya sekedar untuk dikagumi saja? Mari kita lihat. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kitab Injil Markus adalah kitab yang paling ringkas jika dibandingkan dengan 3 kitab Injil lainnya, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. Kitab ini bahkan tidak menceritakan tentang hal ihwal kelahiran Yesus. Namun ia memulai kisahnya dari pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dilanjutkan dengan percobaan Yesus di padang gurun, lalu kemudian pemanggilan para muridnya, lalu kemudian dimulailah pekerjaan pemberitaan Injil itu oleh Yesus. Nah, nampaknya kitab Markus lebih memusatkan perhatiannya pada perkataan dan pekerjaan Yesus sebagai Mesias, hamba Allah, hamba Tuhan, dibandingkan kisah mengenai asal-usul Yesus itu dari mana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sementara itu nas kita hari ini akan saya lihat secara naratif, begitu dalam bahasa tafsiran Alkitabnya, atau disebut dengan tafsiran naratif, dalam cuplikan kisah-kisah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menemukan kekuatan cerita dalam memberi makna atau arti bagi kehidupan atau keimanan kita, atau dalam bahasa lain bisa disebut juga dengan kerikma. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertama kita akan melihat cuplikan kisah ayat yang ke-21. Katanya di sana Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di Kapernaum pada hari Sabat dan ia mengajar di sana. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebiasaan saat itu bahwa kepala rumah ibadatlah yang mengatur siapa yang berbicara atau berkhotbah pada tiap hari Sabat, persis seperti gereja saat ini juga. Bahwa tiap pengkhotbah di hari Minggu itu sudah ditentukan. Nah, dan pengkhotbah dan pengajar itu sudah dijadwalkan gitu. Nah, menurut kebiasaan lama juga pengajar atau pengkhotbah itu biasanya bertugas untuk membaca, kemudian menerangkan Alkitab dalam pertemuan ibadat itu. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa Yesus dan para muridnya tidak tiba-tiba masuk dalam rumah ibadat itu di hari Sabat itu. Tetapi mereka diundang untuk hadir dan Yesus mengajar di sana. Kenapa penting bagi saya untuk mencatat bagian ini? Bahwa Yesus diundang dan diminta untuk menyatakan kebenaran. Sekali lagi, Yesus diundang dan diminta ke rumah ibadat itu untuk menyatakan kebenaran bagi siapa? Bagi orang banyak di rumah ibadah itu. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah semua orang akan sanggup menerima kebenaran itu dengan lapang dada dan berbuah pada keinsafan? Mari kita lihat pada kisah selanjutnya. Kedua, kita akan melihat cuplikan kisah pada ayat yang ke-22. Tentang reaksi pendengar yang takjub dengan pengajarannya yang penuh kuasa, dan itu dibandingkan dengan pengajaran para ahli-ahli Taurat yang katanya mengajar tidak seperti Yesus. Karena menurut yang kami pelajari begitu, bahwa ahli Taurat ini kecenderungannya mengajar itu dengan menghafal. Lalu kemudian hafal itu diulang-ulang saja isinya, lalu kemudian terus diulangi saja tanpa ada pemberian makna. Disinilah perbedaannya dengan Yesus. Yesus membaca, kemudian memberi makna pada bacaan itu. Nah, apa yang kira-kira diajarkan Yesus dalam pengajarannya di Bait Allah di Kapernaum ini? Memang tidak disebutkan dalam kitab Markus ini, tapi kalau kita ingin melacak isi pengajaran Yesus, kita bisa membuka di kitab Injil Yohanes pasal yang kedua sampai yang ketiga.
yang berisi tentang khotbahnya di Galilea dan sekitarnya. Kapernaum itu adalah salah satu desa di wilayah Galilea. Nah, dari situ kita menemukan bahwa inti pengajaran Yesus di Galilea itu adalah tentang pertobatan dari segala pelanggaran moral dan pelanggaran kemanusiaan, karena waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi penekanannya kepada pertobatan itu sangat besar dalam pengajarannya. Dan pertobatan dari apa? Dari pelanggaran moral dan pelanggaran kemanusiaan. Karena kerajaan Allah sudah dekat, penghakiman akan sebentar lagi hadir. Nah, Yesus membantu para pendengarnya untuk melihat situasi dan kondisi zaman, agar mereka segera mengetahui apa yang harus diperbuat karena kondisi zaman sudah begini. Dalam bahasanya tadi, kerajaan Allah sudah dekat, maka apa yang harus Anda lakukan saat ini adalah bertobat dari segala pelanggaran moral dan pelanggaran kemanusiaan. Nah, Yesus artinya tidak mengajarkan seperti tradisi pada saat itu, tetapi ia menguraikan inti dan makna dari hukum Taurat dalam kaitannya bahwa inti dari hukum Taurat ini adalah untuk mengatur tindakan manusia supaya lebih bermoral dan berperi kemanusiaan. Bukan hukum yang kaku sehingga kemudian membuat orang menjadi kehilangan rasa kemanusiaannya. Banyak contoh di Alkitab yang kemudian dikritik oleh Yesus tentang perlakuan hukum Taurat, misalnya ketika dia mengatakan kalau ada lembumu jatuh ke kolam atau ke sumur pada hari Minggu, apa yang kamu lakukan? Apakah kau akan membiarkannya mati atau kamu akan menyelamatkannya? Kalau dalam hukum Taurat mengatakan hari Minggu tidak boleh bekerja, jadi sapi itu dibiarkan saja gitu di dalam kolam itu karena tidak boleh mengangkat. Tapi Yesus membawa sebuah pesan perikemanusiaan begitu, janganlah membiarkannya. Kalau memang ini lebih baik selamatkanlah. Atau ada banyak yang lain cerita-cerita dalam Alkitab yang Yesus membawa pengajaran yang berbeda gitu. Dalam hal ini Yesus ingin mengatakan pada halayak bahwa menghormati manusia dan segala makhluk serta memuliakan Allah itu adalah inti dari hukum Taurat. Nah, dalam pengajaran Yesus yang demikian itu, Yesus menjadi pengajar yang berbeda. Karena dia memiliki otoritas, karena memiliki tafsirannya sendiri, itulah yang kemudian menjadi memiliki otoritas pengajaran itu. Jadi tidak sekedar mengulang gitu. Mengulang yang orang sudah tahu gitu kira-kira. Tetapi karena Yesus membawa pemaknaan baru, itulah otoritas yang Yesus punya. Pengembangan makna yang mendalam dan luas yang menyebabkan pengajarannya mempunyai kuasa dibandingkan ahli-ahli Taurat. Nah, tidak jelas apakah kita kembali ke cerita tadi, katanya di bagian kedua ini, ayat yang ke-22 ini, pendengar banyak yang takjub gitu dengan pengajarannya. Nah, tidak jelas juga apakah mereka yang terkagum-kagum ini kemudian menjadi kelompok orang percaya atau justru kelompok orang-orang yang menentang Yesus. Kalau kita ikuti kemudian ceritanya kan akan terbagi dua, terbelah dua gitu. Karena menurut saya rasa kagum itu tidak serta-merta menunjukkan rasa percaya itu, dua hal yang berbeda. Tentu sebagai orang Kristen kita tidak diharapkan dalam posisi rasa kagum saja pada Yesus, tapi lebih diajak kita untuk percaya dan beriman. Kenapa? Karena roh jahat pun ternyata dalam kisah ini mengenal dan terkagum-kagum pada Yesus. Tapi apakah dia percaya? Mari kita lihat kisah selanjutnya. Nah, bagian ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Disebutkan di sana, seorang yang kerasukan roh jahat yang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami?" Lalu kemudian, "Aku tahu siapa engkau," katanya. Jelas dia menyebutkan si orang jahat itu, si orang kerasukan roh jahat itu, yang kudus dari Allah. Dia kenal betul. Nah, dari sekian banyak orang yang takjub gitu dengan pengajaran Yesus itu, nampaknya ada muncul orang-orang yang berteriak keras, cukup keras terhadap pengajaran Yesus tersebut. Ia disebut dalam nas kita sebagai seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, perlu dipahami bahwa kerasukan dalam hal ini adalah seseorang yang berkata atau bertindak di luar kendali atau kesadaran dirinya sendiri.
Dia mengatakan sesuatu yang di luar akal sehatnya sebenarnya. Nah, bisa jadi itu terjadi karena ia dipengaruhi oleh bisa rasa marah, bisa rasa benci, bisa rasa murka, dendam, bahkan putus asa yang berkecamuk jadi satu sehingga ia tidak dapat mengendalikan diri dan perkataannya. Nah, dalam Alkitab, rasa benci, rasa marah, rasa dendam dan putus asa yang berkecamuk jadi satu itu bisa jadi berasal dari iblis, bukan berasal dari Roh Allah. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan satu tindakan yang di luar akal sehat. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu yang jahat, kita bisa mengatakan sesuatu yang melukai perasaan orang, kita bisa bertindak di luar yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau saya bandingkan pada masa pandemi ini, mungkin fenomena awal dulu ketika orang panik buying gitu, membeli barang dengan tidak menggunakan akal sehatnya, berbelanja di luar akal sehatnya gitu. Nah, jadi kenapa kemudian kita tidak dianjurkan? Maka dalam Alkitab kita bisa temukan, jika kau dalam keadaan marah, tutup mulutmu atau tutup kamarmu dan diamlah gitu. Karena bisa jadi ya, ada kaitannya dengan ini. Ketika orang dikendalikan oleh rasa marahnya, rasa bencinya, maka dia akan melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain gitu. Nah, dari nas ini, ayat yang ke-23, 24, selanjutnya ada dua hal yang ingin saya pahami dari bagian kisah ini. Hal pertama, bahwa orang yang kerasukan itu bisa jadi merupakan perwakilan dari orang yang lain juga, yang sebenarnya tidak setuju dengan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Karena mereka mempunyai pandangan kerajaan Allah yang berbeda. Gitu. Mereka mempunyai ekspektasi bahwa gerakan pembebasan mesianik atau gerakan kerajaan Allah itu adalah gerakan politik yang memenangkan mereka dari negara lain, bukan pertobatan. Gitu. Dan pengajaran Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum itu mengubah secara radikal pemahaman mereka tersebut. Nah, bukankah ini kemudian menimbulkan rasa marah dan kesal orang-orang banyak? Karena sudah berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Sehingga kata orang itu, orang yang disebut dengan kerasukan roh jahat itu, apa urusanmu dengan kami? Gitu. Mengganggu aja kamu ini gitu kira-kira ya dalam bahasa lainnya. Nah, dalam terjemahan Ibrani, kata ini mengandung makna bisa jadi begini. Mengapa engkau ikut campur dengan urusan kami? Bahasa lainnya. Daripada kata apa urusanmu dengan kami itu bisa juga dibahasakan lain menjadi mengapa kau ikut campur dengan urusan kami? Nah, kata ini mengandung nada bahwa tidak perlu mengubah keyakinan yang sudah ada. Pemahaman baru itu mengganggu. Lalu hal yang kedua, bahwa perkataan engkau datang untuk membinasakan kami mengandung unsur permusuhan terbuka. Karena roh jahat yakin pasti bahwa roh Allah hadir untuk membinasakan roh jahat. Nah, bahwa pengenalan roh jahat terhadap otoritas Yesus di sini sebenarnya bukan sebuah pengakuan iman, tetapi lebih didorong karena rasa takut. Gitu, Yesus akan mengusir mereka dari tempat itu, sehingga ia mengeluarkan kata-kata itu tadi. Karena ada rasa ketakutan, didorong oleh rasa ketakutannya, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang di luar kendalinya. Bahwa pengakuan tentang Yesus sebagai yang kudus dari Allah juga bukan merupakan pengakuan sukarela yang datang dari dia. Engkau tuh Allah yang maha kudus gitu. Tetapi sebenarnya adalah propaganda dari roh jahat ini tentang kuasa Yesus. Bahwa kuasa Yesus itu tidak berasal dari Allah tetapi berasal dari kuasa setan gitu. Inilah yang saya katakan di awal, bahwa orang yang hadir dalam rumah ibadah saat itu tentu semuanya takjub gitu dengan pengajaran Yesus ini. Tetapi kemudian apakah semua orang menjadi percaya? Dalam kenyataannya tidak semua orang percaya. Terutama mereka yang merasa terganggu kenyamanannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian keempat cuplikan kisah ayat 25 dan ke-26 ini terjadi tentang Yesus menghardik, katanya roh jahat itu dengan berkata, diam, keluarlah daripadanya.
Dengan suara nyaring kemudian roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu. Nah, bagian ini berisi penegasan bahwa pengajaran Yesus sebagai perkataan yang berwibawa. Yesus tidak dalam cerita, kalau kita cek gitu, kalau Yesus berjumpa dengan roh jahat, dia tidak pernah menjamah orang itu. Dia hanya langsung berkata dari jauh gitu. Kalau di babi, dia yang kejadian ada babi itu diperintahkan aja pergi dari tubuhnya dan bertinggallah di sana gitu, di babi-babi sana. Sama dengan ini, dia hanya berkata dari diam, keluarlah. Nah, ini penegasan bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang berwibawa dan penuh kuasa. Itu sebabnya kenapa tema di awal saya sebut perkataan Yesus itu untuk dipercaya atau sekedar dikagumi. Karena kata perkataan ini penting. Nah, hardikan Yesus ini setara dengan hardikannya pada badai yang menyerang para murid di danau. Kenapa bagian ini penting? Tadi saya sudah singgung sedikit. Kalau dalam iman kepercayaan kita ini, percaya pada perkataan itu adalah kunci dari iman. Dan dalam Alkitab, kenapa mujizat ada? Itu untuk orang-orang yang lemah imannya. Tetapi bagi yang lain, hanya mendengar perkataan saja dia sudah beriman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan siapa yang kita percaya dan anggap berwibawa itu sangat berpengaruh pada cara beriman dan beragama kita. Itu sebabnya dalam beragama, percaya itu bukan sekedar tindakan tradisional atau di luar akal sehat saja, tetapi juga adalah tindakan rasional yang mengandalkan akal sehat. Masing-masing kita diberi hikmat untuk memilih dan memilah dengan akal sehat perkataan iman yang harus kita taati atau tidak. Nah, nyata sekali dalam cara beriman kita pada masa COVID-19 ini, bahwa akal sehat dan iman itu adalah sesuatu yang berjalan sepadan gitu, tidak boleh berlawanan. Bahwa taat pada protokol kesehatan dan taat juga berdoa itu adalah cara beriman dalam masa pandemi ini. Jadi ada imannya, tapi ada juga akal sehatnya gitu. Dan yang kelima dan yang terakhir dari nas ini adalah ayat 27-28. Tentang mereka yang memperbincangkan kejadian itu sebagai suatu ajaran baru, karena Yesus berkata dengan kuasa, bahkan roh jahat pun taat kepadanya katanya. Lalu itu tersebarlah dengan cepat ke seluruh Galilea. Sudah lumrah saya rasa kalau ada orang kagum pada seseorang gitu, pada sesuatu, maka itu akan meledak dalam percakapan, atau dalam istilah zaman now itu menjadi viral itu atau booming. Tetapi yang menarik dalam bagian ini adalah penilaian tentang Yesus sebagai orang yang membawa ajaran baru. Dalam hal ini ajaran baru itu bisa jadi sesuatu yang baik dan buruk, bergantung pada perasaan yang menerimanya. Tadi saya katakan di awal, apakah kebenaran itu siap diterima oleh semua orang ketika disampaikan? Belum tentu. Ada juga yang dapat menerimanya dengan lapang dada dan bertobat, tetapi ada juga yang menerimanya dan terganggu kenyamanannya, terancam kewibawaannya, hanya merasa ini ajaran yang buruk gitu. Jadi ada dua hal itu. Orang yang merasa terganggu kewibawaannya menganggap ajaran ini buruk, tetapi menjadi baik bagi mereka yang menerima sebagai kebenaran dan kemudian dia bertobat dan percaya. Bapak Ibu, marilah percaya pada kebenaran dan perkataan Yesus. Saya garis bawahi kebenaran perkataan Kristus. Itu penting karena inti dari iman kita adalah percaya pada perkataan Kristus. Bahwa bertobat dari segala pelanggaran moral dan pelanggaran kemanusiaan adalah inti sikap dalam memahami bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bahwa bagi orang yang mengaku percaya, perkataan Yesus itu adalah perkataan yang harus dipercaya sebagai kebenaran. Bukan hanya sekedar dikagumi saja. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akan diiringi dengan kidung pujian Hatiku Percaya.
dengan doa syafaat kita. Syukur kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu nyata baik dalam masa sukar maupun masa suka dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa perlindunganmu dan pemeliharaanmu nyata bagi kami selama masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus berserah dan mengimani kasih pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Syukur kami juga atas anugerahmu bagi kami, bahwa Engkau mengaruniakan kami akal budi. Kami tahu bahwa saat ini kebijakan pembatasan sosial masih harus kami taati sebagai sebuah kehidupan di era normal baru ini. Dalam keyakinan iman kami tetap harus berjaga-jaga dengan segala hikmat dan akal budi kami selama masa pandemi COVID-19 ini. Tetap menjaga hati dan batin kami agar tetap tenang dan damai dengan tetap diliputi kewaspadaan. Sambil memelihara iman kami juga tetap menjaga kesehatan tubuh kami. Dalam iman kami akan terus bekerja dan berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, hari terakhir ini kami mulai khawatir dan cemas karena orang-orang yang kami kenal terpapar COVID-19. Kami menopang mereka dalam doa agar para pasien COVID-19 ini berada dalam kasih perawatanmu dan pemeliharaanmu juga. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkannya, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang dalam karantina mandiri. Kiranya Engkau berkenan memelihara dan melindungi mereka. Engkau juga melindungi para tenaga kesehatan dan juga para satgas atau relawan yang terus bekerja sampai hari ini. Demikian juga Engkau memelihara tiap-tiap orang yang sudah menerima suntikan vaksin tahap pertama, agar dapat bekerja dengan baik. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Allah, terakhir ini, batin kami pun dirundung oleh rasa duka cita dan sedih atas kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Banjir, gempa, tanah longsor, angin puting beliung. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tiliklah akan nasib kami yang tinggal dalam kekurangan bahkan di tempat pengungsian. Dengarlah akan teriakan kami. Tolonglah kami, Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Allah kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat kami yang terus juga bekerja untuk pelayanan jemaat-Mu. Untuk memasuki kami dalam kehidupan persekutuan dalam normal baru juga. Berilah kami hikmat dan juga pemeliharaan-Mu dalam menjalankan tugas dan pelayanan kami. Berkati gereja dan para pekerjanya. Dan kami mengucap syukur untuk semua anggota yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan minggu ini. Syukur untuk kesehatan, kebaikan dan pertolongan dalam kehidupan tiap orang dan tiap keluarga. Syukur juga untuk gumul dan juang, agar kami mampu berserah padamu. Syukur atas napas kehidupan, syukur atas rejeki, syukur atas segala berkat-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan yang kami ambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan Tawarik pasal 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Sebelum kita mempersembahkan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan-Mu, gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini Bapa, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami ya Allah, kami akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyian dari PKJ nomor 147, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdiamlah dalam rumah dan melakukan karya kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.